Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. She was just a girl. We're like diamonds in the sky fall. Don't you worry, child. Yeah, yeah, except for me. Halo teman-teman. Kali ini kami sudah sampai di tempat pengasingan Soekarno. Tunggu vlog kami selanjutnya ya kak. Bye-bye. Kami dari sekolah SMA Negeri 1 Kaban Zahid, tepatnya pada kelas 10-7. Jadi pada kesempatan kali ini, kami ingin mewawancarai tentang pengasingan Soekarno dengan Bapak. Saya Faisal Amri, pengurus pengasingan Soekarno. Bapak, pada kesempatan ini kami ingin bertanya, mengapa Soekarno itu pada dahulu diasingkan ke Brastagi? Mengapa Soekarno Diasingkan ke ke Brastagi? Brastagi? Jadi pada tanggal 22 Desember 1948 Belanda melakukan agresi militer besar-besaran yang kedua, ya. Dan beberapa sejumlah pemimpin negara kita diasingkan oleh Belanda, termasuk Haji Agus Salim, Sultan Salim dan Bung Karno. Ya, Bung Hatta, Pradiptu dan Asad juga termasuk dalam pengasingannya. Tapi mereka diasingkan di berbeda tempat, ya. Jadi alasan utama beliau diasingkan itu adalah pada saat agresi militer kedua, ya, seperti itu. Jadi Pak, kenapa alasannya sehingga Brastagi ini menjadi pilihannya untuk mereka itu para pahlawan kita dulu diasingkan ke sini? Ya, beliau sudah sudah pernah diasingkan di beberapa tempat, ya, di beberapa tempat di Pulau Jawa, ya, dikatakan di Pulau Sumatera, ya, di luar Pulau Sumatera. Kenapa Brastagi menjadi tempat pengasingannya? Karena beliau belum pernah dilakukan pengasingan di bagian Sumatera Utara, ya. Jadi dipilihlah tempat ini sebagai pengasingan karena tempat ini adalah dataran yang paling tinggi pada masa itu dan tergolong jauh dari masyarakat setempat, ya. Makanya Belanda memilih Brastagi ini adalah tempat yang strategis untuk diasingkan oleh beliau, ya, agar tidak diketahui oleh pihak-pihak lain, ya, ataupun musuh-musuh kita pada masa itu. Jadi seperti itu. Jadi Pak, pada zaman dahulu berapa hari kah mereka berada di Brastagi ini? Beliau diasingkan di sini tuh kurang lebih 12 hari, ya,
tidak lama beliau selama diasingkan di sini juga tidak banyak kegiatannya. Beliau terus sering membaca buku, sering berkomunikasi dengan Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim, termasuk juga para Belanda ya. Jadi karena beliau itu diasingkan itu dianggap sebagai untuk keamanan negara ya, padahal itu tidak. Beliau itu mengasingkan para pemimpin kita pada masa itu semata-mata hanya untuk mengeksekusi mati beliau agar Belanda bisa merebut kembali penjajahannya di negara kita ini ya, seperti itu. Jadi Pak, siapa-siapa saja dulu teman Bapak kita Soekarno ke Brastagi ini? Ya, itu juga tadi saya sudah sebutkan ya, beliau diasingkan di Brastagi ini bertiga ya, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan Bung Karno. Bung Karno adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sultan Syahrir adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang pertama, dan Haji Agus Salim adalah Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. Ya, jadi mereka bertiga itu adalah pemimpin negara kita yang pertama. Ya, seperti itu. Jadi sekian yang ingin ditanyakan Pak. Terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih untuk adik-adik mau berkunjung ke rumah Soekarno ini ya, untuk mendapat ilmu pelajaran sejarah dari beliau. Ya, terima kasih dan selamat siang. Halo teman-teman. Nah, kali ini kami sudah sampai di tempat pengasingan Soekarno yang ada di Brastagi. Nah, kali ini kami sudah sampai di salah satu ruangan yang tempat peninggalan Soekarno yang dari sejarah-sejarah tahun lamanya. Nah, di sini banyak peninggalan sejarah Soekarno. Hai semua, di sini kami akan membacakan sedikit bacaan yang ada di patung Soekarno, yaitu: Hai pemuda, ini bapakku, mana bapakmu, aku titipkan negeri ini kepadamu. Halo semuanya, di sini kami berada di salah satu ruangan yang menurut kami ruang makan atau bapak Soekarno. Nah guys, di sini kami akan menyimpulkan atau membuat simpulan mengenai pengasingan Bung Karno yang tepatnya di Brastagi atau Desa Logumba. Adapun satu, mengapa Bung Karno diasingkan ke Brastagi atau di Desa Logumba? Jawabannya ialah yaitu karena Bung Karno selalu diasingkan di luar Pulau Sumatera. Jadi, para Belanda ataupun orang-orang Belanda mengasingkannya ke Brastagi, tepatnya di Pulau Sumatera. Adapun Belanda yang mengasingkan Bung Karno karena Belanda ingin mengadakan agresi militer besar-besaran, yaitu agresi militer kedua. Bung Karno diasingkan pada tanggal 22 Desember tahun 1948. Selama 12 hari, Bung Karno melakukan hari-harinya dengan berbagai hal seperti membaca buku dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Menurut kami, tempat ini sangat menarik untuk dikunjungi karena memiliki tempat yang luas dan nyaman. Dan penjaganya juga sangat ramah dan bebas untuk diwawancarai. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perlakuan yang tidak baik di hadapan guru-guru dan teman-teman semua, saya mohon maaf dan teman-teman kelompok saya juga mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.